Mau? Kalau kalian nggak mau ya udah nggak saya kasih tahu. Nih, lihat saya semua. Ayah Asep itu rekeningnya banyak tuh duitnya. Sekarang mau saya pindahkan ke rekening saya. Gimana caranya? Pertama kenalan dulu dong sama Ayah Asep. Betul nggak? Setelah itu kemudian saya bilang sama Ayah Asep, Ayah Asep, bisa nggak saya kerja sama Ayah Asep? Boleh Pak Saiful. Saya sekarang mau kerja bagian ngambilin telur aja deh. Karena Ayah Asep punya peternakan meri kan? Itik. Saya kerja sama beliau. Bagian ngambilin telur, jual ke pasar. Setorkan sama Ayah Asep. Sebulan itu uang dari rekeningnya Ayah Asep pindah ke rekening saya. Nyata apa tidak? Melanggar hukum apa tidak? Gitu aja, gampang kok. Terus aja habis sholat minta rezeki sama Allah. Kata Allah, rezeki mah dari Ayah Asep. Baca surat Al-Kahfi sekian putaran. Malah jadi makin jauh rezekinya. Kenapa? Habis waktu baca itu. Udah gitu gak ngerti lagi. Coba pakai nalar. Jadi yang dibaca itu sebetulnya bukan dibaca Arabnya, bukan. Pahami isinya, terapkan dalam hidup. Kayak ngeri maksud saya. Jadi hari ini saya kasih tahu cara memindahkan uang dari rekening orang. Bunda Yani itu di rekeningnya banyak duitnya. Gimana caranya? Gampang kok supaya pindah ke rekening saya. Gimana caranya? Saya kerja sama aja dengan beliau. Betul nggak? Beliau punya pabrik kue. Hei Bunda, pemasaran kuenya sama saya aja. Saya punya cara untuk memasarkan kue yang keren. Pindah nggak kira-kira itu uangnya dari rekening dia ke saya? Pindah. Saya ini gini-gini juga punya keahlian memindahkan uang dari rekening orang. Makanya rekening saya bertambah terus. Hebat nggak saya? Iya. Sakti itu. Nah itu namanya sakti. Ya. Pada pindah itu. Makanya nih. Suka bunyi di sini tuh. Nih. Kalau udah getar itu, wah ini. Udah ada notifikasi. Ada transferan 2 juta. Kan gak mungkin orang tiba-tiba transfer duit sama saya kalau gak ada hubungan. Betul gak? Iya. Begitu saya tulis, terima kasih Ayah, bukunya sudah sampai. Oh beli buku, kan pindah rekeningnya dia ke saya. Betul gak? Bikin karya, saya bikin buku. Buku dibeli orang, kan begitu dibeli pasti uangnya pindah ke rekening saya. Sakti kan? Gitu aja. Coba cari rezeki itu yang nyata. Ini dari tadi saya ngomong paham gak? Tutup telinganya. Artinya apa? Jangan kamu berubah dengan apa kata orang tentang dirimu. Jadi orang asing. Jadi dirimu sendiri. Itu keren. Lanjut. Nah ini tambah kencang lagi nih ayatnya. Ayat 12. Kemudian kami bangunkan mereka. Jadi ketika si pemuda masuk ke dalam gua itu, hakikatnya dalam bahasa Quran tuh dia tidur. Makanya harus dibangunkan lagi. Nah tidur dalam bahasa hakikat artinya adalah kita menjadi fana dengan kehidupan ini. Karena menunggal dengan sang pemilik semesta raya. Itu yang disebut dengan tauhid. Tauhid itu bukan ilmu mengesahkan Tuhan. Ilmu memanunggal, merasakan kehadirannya. Ayo belajar tauhid mengesahkan Tuhan. Tuhan gak perlu diesahkan, udah Maha Esa kok. Kamu lagi mau mengesahkan Tuhan, emang bisa? Kita ini disuruh mengesah kok dengan Tuhan. Makanya Pancasila bukan satu Tuhan yang Maha Esa, enggak, ketuhanan yang Maha Esa. Bukan disuruh mengesahkan Tuhan, kita disuruh merasakan kehadirannya. Tuhan dan ketuhanan beda. Tuhan itu being, tapi ketuhanan experience of being. Pakai bahasa Inggris sedikit biar tambah gak ngerti.
Tuhan itu being. Being itu apa? Keberadaan. Experience of being itu artinya merasakan keberadaannya Tuhan. Itu namanya ketuhanan. Cing ngerti atuh. Hayo maca Pancasila tiap tanggal 17. Makanya sila kedua bukan manusia yang adil dan beradab, kemanusiaan. Keren banget Bung Karno itu dan leluhur kita bikin Pancasila. Maka yang anti Pancasila itu karena nggak ngerti kemanusiaan. Apa itu? Nilai kemanusiaannya manusia itu adalah nilai ketuhanan. Keilahian Tuhan itu ada pada nilai kemanusiaan. Makanya lihat, banyak manusia yang kehilangan kemanusiaannya, malah jadi kebinatangan. Karena nilai manusia terletak pada kemanusiaannya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min. Itu nilai-nilai kemanusiaan yang ditiupkan bersama ruhku ke dalam diri manusia. Disebutnya Asmaul Husna. Gitu. Darwe maca Asmaul Husna. Bukan dibaca Asmaul Husna itu. Wujudkan menjadi akhlak kita. Tahaluk bi akhlakillah. Itu baru benar itu. Itu berdoa yang benar pakai Asmaul Husna, bukan dibaca terus. Ini lompatan nih, ngajinya lompat dikit. Belum banyak lompatnya, baru dikit. Nah, kemudian kami bangunkan mereka agar mereka mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lama tinggal dalam gua. Siapa kedua golongan itu? Satu golongan yang masuk ke dalam gua, dua golongan yang tidak masuk. Satu kelompok yang sedikit, yang satu lagi kelompok yang banyak. Saya kasih tahu Bapak Ibu, dalam Quran surat Al-Ma'arij dikatakan, satu hari dalam cahaya sama dengan 50.000 tahun di alam dunia. Jadi orang yang meniti ke dalam diri masuk ke dalam guanya, walaupun beberapa detik saja di sana, hitungan Allah ribuan tahun. Makanya beda hitungannya. Makanya kalau memahami Quran itu harus holistik, harus komprehensif, ayat bil ayat. Itulah pentingnya kita hafal Quran. Kalau hafal kan gampang, petanya itu jelas di sini, ya, jelas. Lanjut lagi, ayat 13. Ayo perhatikan ayat ini. Nahnu nakusu alaika naba'ahum bilhaq. Kami kisahkan kepadamu cerita ini dengan benar. Maaf ya, di sini tidak ada kata-kata Muhammad. Enggak ada dalam bahasa Arabnya. Nahnu nakusu alaika. Alaika ya kepada siapa saja yang mau meniti ke dalam gua. Siapa saja yang mau meniti ke dalam gua, itulah Ashabul Kahfi yang sebenarnya. Jadi Ashabul Kahfi bukan soal sejarah. Ashabul Kahfi adalah learning to be, bukan learning to know. Buat apa kita cerita Ashabul Kahfi di masa lalu? Daripada kita cerita itu, lebih bagus kita menjadi Ashabul Kahfi di masa kini. Itu ngaji baru benar. Itu namanya learning to be, belajar menjadi, bukan learning to know. Dunia pendidikan kita tidak akan menghasilkan manusia berkesadaran kalau hanya learning to know, hanya menghasilkan manusia-manusia penghafal. Kita tidak butuh manusia penghafal sekarang. Yang dibutuhkan adalah manusia pengamal. Jangan bangga kalau anak ibu hafal sekian juz. Buat apa kalau nggak diamalkan? Kita tidak butuh penghafal. Sekarang butuh pengamal. HP saya ini hafal 30 juz loh Quran. Coba diklik aja. Dia hafal 30 juz. Yang dibutuhkan itu adalah para praktisi yang mengamalkan Quran. Setuju dengan saya? Oke, lanjut. Kami kisahkan kepadamu, kisah apa? Ayo, kisah Ashabul Kahfi, kisah pemuda yang meniti ke dalam gua. Gue jelas banget. Dan kisah ini disampaikan dengan benar. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Jadi si pemuda ini meninggalkan kebanyakan orang, masuk ke dalam gua karena dia tidak mau jadi kelompok yang mengaku beriman, ingin jadi orang yang beriman. Masuk akal? Ini saya udah jelaskan secara saintifik. Pendekatan saya ini pendekatan saintifik, masuk akal dan bisa dicerna. Kalau orang berbicara Quran berputar-putar, nggak jelas, nggak ngerti. Karena ciri orang yang mengerti itu
lugas, jelas, cerdas, tangkas, mudah dimengerti. Ini baru bahasa syariat loh, belum bahasa hakikat. Kalau ingin bahasa hakikatnya ya masuk dulu ke dalam gua. Saya bimbing kalau mau. Saya ilmuwan. Kalau saya ngomong pasti saya bisa membuktikan. Ini bukan ilmu katanya, bukan zon seperti kebanyakan orang, bukan. Lanjut dulu. Sesungguhnya mereka siapa? Adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Wazidnahum huda. Ya udah, karena dia itu sudah terbuka penglihatan kalbunya kepada Tuhan, maka setiap kali dia masuk ke dalam diri, yang dia jumpai adalah Tuhan, bagaimana tidak bertambah imannya? Karena setiap berjumpa dengan dia, hudanya bertambah. Masuk akal? Oke, lanjut dulu ayat 14. Dan kami meneguhkan kalbu mereka, warobatna ala qulubihim. Kami meneguhkan kalbu mereka, bukan hati. Hati dengan kalbu beda. Awas, jangan kecele. Hati bahasa Arabnya qobid, kibdah. Ini bukan cerita qobid, bukan cerita kibdah, cerita kalbu. Kami teguhkan kalbu mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka pun bertanya, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia, karena Dia sudah tahu dan kenal kepada Tuhan. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Jadi kalau dia itu menyeru yang selain Tuhan, berarti dia mengucapkan sesuatu yang jauh dari kebenaran. Itulah kebanyakan orang. Yang tadi, yang kasiro itu. Ayat 15. Kaum kami ini telah menjadikan dia sebagai Tuhan-Tuhan. Mengapa mereka tidak mengumumkan alasan yang terang tentang kepercayaan mereka? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengadak-adakan kebohongan tentang Allah? Jadi ketika kita mengimani Allah dengan zon, dengan katanya, dengan persepsi, apalagi Allah dijelaskan, apalagi Allah diterangkan. Kalau ada orang yang menerangkan Allah, menjelaskan Allah, pasti persepsi tentang Allah. Itu namanya zon. Jadi Allah tidak bisa diterangkan, tidak bisa dijelaskan. Rasakan saja kehadirannya sebagai sebuah pengalaman pribadi. Itulah yang iman yang sebenarnya. Para sahabat, lihat ayat 16. Dan apabila kamu meninggalkan mereka, siapa mereka ini? Kebanyakan, kerumunan. Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain dari Allah, karena yang disembah mereka itu zon, persepsi, pikiran, perasaan mereka sendiri, bukan kebenaran. Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka satu-satunya cara, kata Allah, carilah tempat berlindung ke dalam gue. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagi urusanmu. Apa yang terjadi ketika masuk ke dalam gua? Lihat ayat selanjutnya. Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit. Saat masuk ke dalam gua, kamu akan melihat matahari terbit di dalam gua itu, condong dari gua ke sebelah kanan. Karena matahari rohani bukan matahari jasmani. Kalau matahari jasmani keluarnya dari kiri. Jadi kalau di Quran ada kanan itu rohani, kalau ada kiri jasmani. Matahari ada dua, matahari dari alam rohani, dari dalam gua kita, ada matahari dalam jasmani, itu matahari yang di luar. Kita baru tahu matahari satu yang di luar. Padahal kata Quran, Rabbul Masyriqain wa Rabbul Maghribain. Ada dua matahari yang harus kamu ketahui. Gitu, makanya sepanjang matahari dalam guanya belum terbit, poek. Pikiran menjadi gelap, jiwa menjadi gelap, penyakit fisik tidak bisa dihindari lagi, ambruk, kolesterol tinggi, gula darah tinggi, lemak, macam-macam penyakit. Iya, itu. Nah, jadi ya, oleh karena itu harus sayang pada diri kita sendiri. Ayo kita mulai sembuhkan. Ya, baik. Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan matahari terbenam menjauh mereka ke sebelah kiri. Jadi matahari rohani itu akan terbenam lagi kalau kesadaran jasmani kita muncul lagi. Masuk akal, ya. Sedang mereka ya
berada di tempat yang luas dalam gua itu. Para sahabat, kalau para sahabat sudah bisa meniti ke dalam gua, ke dalam gue, ternyata gua yang ada di dalam jauh lebih luas tanpa batas. Itulah kalau gua yang di alam jasmani mah di dunia semuanya juga sempit. Nah, itulah sebagian dari tanda-tanda Allah. Itu baru tanda Allah loh. Jadi kesimpulannya, kalau ingin melihat tanda-tanda Allah, masuk saja ke dalam gua. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, dia akan mendapatkan petunjuk dari seorang penunjuk jalan. Barang siapa yang tidak dikehendaki dapat petunjuk, sampai mati tidak akan bertemu dengan seorang guru. Disitulah ada kata-kata ya mayahdillahu fahuwal muhtadi wa mayudlil falan tajidalahu waliyan mursidan. Disinilah muncul kata-kata mursyid. Makanya guru pembimbing yang bisa mengantarkan kita meniti ke dalam gua sering disebut mursyid. Itu bahasa Quran.